Halo semuanya, saya dan teman-teman sedang berada di Museum Raja Ali Haji yang berlokasi di alun-alun Batam Center. Nah, sebelum masuk, kami diarahkan untuk men-scan tubuh dan men-scan suhu serta memakai sanitizer dan mengisi data kehadiran untuk mengunjungi museum ini. Ini gambaran ketika kita masuk pertama kali ke museum ini. Di sini ada kayak foto-foto sejarah, sketsa almarhum Raja Ali Haji, dan foto lainnya. Di sini juga ada peninggalan-peninggalan sejarah. Bisa dilihat seperti ini, lilin sumbang, ada kendi-kendi juga, peninggalan sejarah, dan ada infrastruktur. Di sini kayak ada gambar kota-kota Batam, jalan-jalannya. Nah, ini kita masuk ke ruangan pertama, yaitu Masa Riau Lingga. Ini kondisi keadaan di ruangan Masa Riau Lingga. Bisa dilihat sekelilingnya seperti ini. Jadi di sini ada Sultan Abdurrahman Nizam Shah kedua. Foto ini diambil pada tanggal 15 bulan 10 1904. Sultan Abdurrahman Nizam Shah kedua adalah Sultan Riau Lingga yang menjabat dari tahun 1885 sampai 1911. Sebelum jabatannya, Sultan dipegang oleh ibundanya yaitu Tengku Embong Fatimah binti Sultan Mahmud Muzaffar Shah keempat, bergelar Sultan Embong Fatimah 1883 sampai 1885, dan ayahndanya bernama Raja Muhammad Yusuf Al-Mahdi yang dipertuan budakan ke-10. Sultan Abdurrahman Nizam Shah II mangkat di Singapura pada tanggal 28 Desember 1930 dan dimakamkan di pemakaman Masjid Temenggung Ibrahim yang bentuk batu nisannya seperti jogan keterangan tertulis pada Raja Abdurrahman. Ini foto Raja Abdurrahman pada tahun 1885 dan ini makamnya dan terletak di Singapura. Kemudian ada pula Sultan Sulaiman Badro Alamsyah II. Menjabat pada tahun 1857 sampai 1883. Mangkat pada tanggal 17 September 1883 dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Bukit Cengkeh. Sultan Sulaiman Badro Alamsyah II adalah putra dari Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah I. Dengan permaisurinya Encik Nora yang diangkat sebagai Sultan Lingga Riau oleh Belanda berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia pada 10 Oktober 1857, menggantikan Sultan Mahmud Muzaffar Shah IV yang sebelumnya menjadi Sultan Lingga Riau adalah anak saudaranya sendiri. Baiklah, di sini di foto selanjutnya ada dua foto, yaitu yang pertama yaitu Sultan Sulaiman Badro Alamsyah II yang bersumberkan Museum Volkenkunde Landen Belanda. Dan di foto di bawahnya yaitu foto berikutnya yaitu Sultan Sulaiman Badro Alamsyah II ketika bersama pembesar kerajaan berkunjung ke Batavia tahun 1867, yaitu bersumber di KLTV Image Code 3691. Selanjutnya yang dipertuan muda 10 Raja Muhammad Yusuf Al-Amli. Sumbernya koleksi Museum Lingga Cahaya dari Lingga. Dan di sini ada yang dipertemukan muda oleh Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Sumbernya dari koleksi Museum Lingga Cahaya dari Lingga. Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi ibni Raja Ali ibni Raja Jafar ibni Raja Haji Fisabilillahi yang di pertemuan muda ke-10 Kerajaan Riau
Lingga tahun 1858 sampai 1899. Juga sebagai musyrik atau imam yang terdekat Naqsyabandiyah Al-Haliyah di zamannya menjadi pusat syiar Islam di alam Melayu. Di kerajaan Riau Lingga, aliran terekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini untuk pertama kalinya diperkenalkan di Pulau Penyengat pada masa pemerintahan yang dipertua muda Riau Raja Ali Marhum Kanto oleh Syekh Ismail bin Abdullah Al-Minangkaburi Al-Khalidi Al-Naqsyabandi Al-Syafi Syaif Ismail punya hubungan keluarga dengan Oku 5 bersaudara di tanah Semenanjung dan juga punya pertalian darah dengan Syekh Abdurrahman bin Abdullah. Datuk dari wakil Presiden Muhammad Hatta yang memimpin surau terdekat Naqsyabandiyah terbesar di dataran tinggi Minangkabau, tepatnya di negeri Batu Hampar dekat Payukambu. Raja Ali Kelana Ibni Raja Muhammad Yusuf Ahmadi dalam pakaian kebesaran sebagai Kelana Kerajaan Riau Lingga tahun 1896. Diperkirakan lahir pada tahun 1863 dan wafat pada 1927 di Johor. Ini ada peninggalan di zamannya, yaitu ada Belangga, ada Pahar, ada Kupi, ada batu bata Batam Creek Horse. Seperti ini penampakannya. Dan di sini juga ada peninggalan lainnya seperti embat-embat, kaki dian, ketor, talam, semberip. Setelah ini kita memasuki di penjajahan Belanda. Benda-benda bersejarah pada masa penjajahan Belanda yang dipamerkan di Museum Raja Ali Haji berdasarkan Traktat London 1824. Kepulauan Riau termasuk Batam menjadi daerah kekuasaan Belanda. Dengan demikian, Batam yang sebelumnya berada dalam wilayah Kemaharajaan Melayu berada dalam wilayah Kerajaan Riau Lingga yang dijajah Belanda. Ketika Belanda sepenuhnya menguasai Kerajaan Riau Lingga sejak 1913, menyusul dihapuskannya Kerajaan Riau Lingga secara sepihak oleh Belanda. Batam sepenuhnya pulau dijajah Belanda dan diperintah oleh seorang amir yang bertanggung jawab kepada kontrol Belanda. Ini adalah penampakan benda-benda masa penjajahan Belanda di Riau Lingga seperti ini. Ini adalah benda-benda peninggalan masa Belanda Riau Lingga. Kemudian masuk pada masa penjajahan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, Pulau Batam termasuk gugusan Rempang Galang pernah dijadikan basis pertahanan militer Jepang. Daerah perbukitan dan pulau-pulau serta perkampungan pesisir pantai seperti Nongsa, Kabil, Tanjung Piayu Laut, Pulau Moi-Moi, Sijantung, Pulau Buluh, Batu Aji, dan Pulau Sambu dipilih Jepang sebagai basis pertahanan. Batam juga dijadikan militer Jepang sebagai tempat mencari pekerja rodi atau yang biasa disebut romusa
yang akan dikirim ke beberapa kawasan penduduknya, terutama ke Thailand. Ini adalah masa kemerdekaan Kota Batam. Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadiem dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Pada dekade 1970-an dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau yang biasa dikenal dengan BOB, Badan Otorita Batam. Sebagai penggerak pembangunan Batam kini menjadi Badan Pengusahaan Batam yaitu BP Batam. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km pangkat kubik, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km pangkat kubik. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26-34 derajat Celcius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah, tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah-ubah, sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim. Salah satu peninggalan sejarah di Kota Batam yaitu Bandara Udara Internasional Hang Nadiem. Sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan Bandar Batam dengan seluruh dunia, Bandara Hang Nadiem beroperasi di area seluas 1762 ha dengan luas terminal mencapai 30.000 meter kubik dengan landasan pacu sepanjang 4.025 meter dan lebar 45 meter. Itu menjadikan Bandara Hang Nadiem sebagai bandara dengan landasan terpanjang di Indonesia dan nomor 2 di ASEAN. Baiklah, sekarang kita berada di masa Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo lahir pada tanggal 23 September 1914 sampai 12 Januari 2001. Adalah mantan tokoh militer Indonesia dan tokoh yang mengembangkan Permina, perusahaan minyak negara yang kemudian berubah menjadi Pertamina, serta pernah pula menjadi Menteri ISDM yang melakukan korupsi pada era Soekarno ketika menjadi direktur sebanyak 15 miliar dolar di tahun 1978 dan diam-diam pensiun oleh Soeharto menjadi ketua PMI. Selepas pendidikan kedokteran di Surabaya pada tahun 1940, Ibnu Sutowo bekerja menjadi dokter di Palembang dan Martapura. Setelah masa kemerdekaan, ia sempat bertugas sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Tentara se-Sumatera Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Berikut ini adalah beberapa foto masa Ibnu Sutowo. Setelah beberapa foto, berikut ini adalah beberapa peninggalan Ibnu Sutowo. Seperti kompor, wajan, dan beberapa pakaian adat ataupun beberapa pakaian Sekarang kita masuk ke ruangan Habibie. Habibie memimpin Otorita Batam selama 20 tahun dari 1978 hingga 1998. Ia kemudian mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Otorita Batam karena harus menjalankan amanat menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Soeharto mundur.
Ketika dia mundur, Batam sudah maju. Investasi tumbuh pesat di Batam. Sama sekali tidak kena dampak krisis moneter yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia kala itu. Meski tidak lagi memimpin otorita Batam, Batam masih bermain di pikiran Habibie. Ia masih kerap mengunjungi kota itu, tempat adik kandungnya Sri Sudarsono menetap. Pada awal 2019, Habibie menyampaikan harapannya agar Batam menjadi pusat industri dirgantara Indonesia. Menurut Habibie, mewujudkan Batam sebagai pusat industri dirgantara tidak sulit, asal ada sarana dan prasarana pendukungnya. Sekarang kita masuk ke dalam masa kota Batam. Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara. Pada tahun 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur modern yang bersandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik. Beberapa tahun belakangan ini telah digulirkan penerapan kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun BBK yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian diubah beberapa kali melalui Perpu sehingga diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2000. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Namun, sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari permasalahan. Untuk itulah dilakukan penyempurnaan pengembangan Pulau Batam agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Di sini saya akan memasuki era Melayu dan saya akan mengenalkan beberapa alat musik tradisional Melayu. Yang pertama yaitu gambus. Gambus adalah alat musik yang sudah sangat terkenal di Nusantara. Pada awalnya, gambus dimainkan untuk acara-acara spiritual pada masyarakat adat Melayu. Yang kedua, nafiri. Alat yang satu ini merupakan bentuk fisik yang sangat mirip dengan trompet yang dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini bisa dikatakan terkenal di Provinsi Riau sebab kerap mengiringi acara pertunjukan makyong. 3. Gendang nobat. Gendang nobat sendiri terbuat dari kulit hewan, kayu, serta rotan yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. 4. Rebana ubi. Rebana ubi adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Baiklah, setelah itu kita akan naik ke atas dan di sini kita akan menemukan peninggalan ataupun infrastruktur. Secara umum, arti infrastruktur seringkali dikaitkan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik antara lain yaitu jalan, jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi, bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Menurut Gregory Mankiw 2003, dalam teori ilmu ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran, pembuangan, dan lainnya. Namun, secara umum, infrastruktur terbagi dalam beberapa kelompok, antara lain seperti infrastruktur air, transportasi, energi, bangunan, dan pengelolaan limbah. Di Indonesia, pembangunan dan perawatan infrastruktur publik banyak dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Di tingkat daerah, infrastruktur adalah dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, kabupaten, kota maupun provinsi. Beberapa kementerian atau lembaga tingkat pusat juga menangani urusan infrastruktur tertentu sesuai dengan bidangnya, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan sebagainya.
Itulah vlog dan dokumentasi kami mengenai Museum Raja Ali Haji. Sampai ketemu video selanjutnya teman-teman. See you.